kitab Yesaya pasalnya yang ke-48. Yesaya pasalnya yang ke-48. Haleluya. Minggu kemarin kita sudah dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan Ibu Pendeta Pratama Olive Mani Putih. Haleluya. Dengan firman Tuhan yang luar biasa, kita sudah sama-sama dengan firman Tuhan. Hari ini mari kita lihat firman Tuhan Yesaya pasal 48. Kita baca ayat 17, 18, 19 ya. 3 ayat firman Tuhan kita baca. Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Haleluya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti gersik. Banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan. Dan ayat 19, ya, tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan atau ditiadakan dari hadapanku. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman ini yang datang kepada bangsa Israel. Haleluya. Melalui zamannya Nabi Yesaya, ya. Dikatakan mulai dari ayat 17, beginilah firman Tuhan penebus, yaitu Allah Israel, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi manfaat atau faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Firman ini datang kepada saudara dan saya juga, saudara, ya. Tentunya kalau kita perhatikan firman Tuhan ini mengajar kepada bangsa Israel, mengajar kepada saudara dan saya untuk apa? Haleluya. Ayatnya yang ke-18 ini yang akan menjadi pertanyaan besar buat saudara dan saya. Ayat 18 dikatakan begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi judul khotbah atau firman Tuhan pagi hari ini, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, judul khotbah saya pagi hari ini, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Kenapa Yesaya berkata seperti ini kepada bangsa Israel? Haleluya. Karena menjadi kerinduan Tuhan, menjadi keinginan Tuhan kepada umatnya Israel, kepada bangsa pilihannya, untuk apa? Untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kenapa saudara? Karena perjalanan bangsa Israel secara rohani maupun lahiriah mereka, Tuhan tidak menginginkan mereka mengalami hal-hal yang buruk, sama seperti saudara dan saya. Tuhan mau supaya apa yang Tuhan inginkan itu terjadi buat bangsa Israel, yaitu apa? Mereka selalu ada dalam perlindungan, ada dalam pertolongan, ada dalam penyertaan, dan keadaan mereka baik, saudara. Haleluya. Karena itu firman itu datang kepada bangsa Israel supaya mereka memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kenapa bangsa Israel harus memperhatikan, saudara? Karena dengan memperhatikan perintah Tuhan ada akibatnya di sana, ada manfaatnya. Karena itu ayat 17 di sana dikatakan, kalau saudara perhatikan ayat 17,
beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Haleluya. Artinya kalau kita memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka ada faedah dan manfaat yang akan kita rasakan. Amin. Haleluya. Perintah-perintah Tuhan, kalau kita perhatikan, pertanyaannya Pak, apa? Memperhatikan apakah cuma sekedar perhatikan, saudara? Bukan. Saya cari tahu dan saya belajar apa yang dimaksud dengan firman Tuhan pada ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan. Saya cari tahu memperhatikan itu, saudara, ternyata memperhatikan itu adalah menjaga, memelihara, dan menghidupi, atau dengan kata lain melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang dimaksud dengan memperhatikan. Jadi sekiranya engkau menjaga perintah-perintah Tuhan, sekiranya engkau memelihara perintah-perintah Tuhan dalam hidupmu, sekiranya engkau menghidupi perintah-perintah Tuhan dalam hidupmu, sekiranya engkau melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidupmu, ada 3 manfaat yang akan kita dapatkan dari kita memperhatikan perintah Tuhan itu. Manfaat yang pertama, dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-18. Dikatakan begini ayat 18. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Sungai yang dimaksud di sini bukan sungai Rufe, di mana sungai itu bisa mati sewaktu-waktu. Tapi sungai ini karena patokannya itu sungai yang ada di Timur Tengah, yaitu sungai apa? Yordan. Ada lagi sungai Nil yang dipastikan tidak akan kering. Amin. Bukan sungai yang ada di Indonesia 50 tahun ke depan sudah mati karena terjadi perombakan di gunung-gunung, bisa saja kering. Haleluya. Tapi sungai ini sungai di Timur Tengah dan sudah dipastikan sampai sekarang sudah berapa ribu tahun masih tetap ada. Haleluya. Nah, itu manfaat pertama yang akan kita dapat menurut firman Tuhan, jelas sekali. Kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka bangsa Israel dikatakan oleh Yesaya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Damai sejahtera kita yang akan kita alami tidak pernah kering. Haleluya. Pertanyaannya, tapi kadang damai sejahtera itu bisa hilang. Ya. Haleluya. Kenapa damai sejahtera kadang-kadang bisa hilang? Atau damai sejahtera yang kita alami itu kadang Senin Kamis? Ya, kembali lagi saudara, apakah firman Tuhan yang salah? Tidak, bukan firman Tuhan yang salah. Ya. Kalau damai sejahtera kita itu Senin Kamis, itu bukan firman Tuhan yang salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Yang salah itu kitanya yang memperhatikan firman Tuhan Senin Kamis. Haleluya. Kalau firman Tuhan ya dan amin. Karena kita dalam memperhatikan firman Tuhan Senin Kamis juga. Makanya damai sejahtera buat kita Senin Kamis. Tidak seperti kata firman Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Jadi kalau kita damai, karena kita damai Senin Kamis, itu karena kita memperhatikan firman Tuhan juga Senin Kamis. Haleluya. Kalau di Sorong, perhatikan firman Tuhan. Pas pulang kampung, perhatikan aturan-aturan kampung. Makanya kita juga damai sejahteranya begitu. Haleluya. Saya kalau pulang Manado, saya tidak mau tahu. Kamu mau aturan-aturan, tapi saya tetap memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Haleluya.
Ayub sudah bilang, kalau saya kok beberapa hari lalu jadi kitab Ayub, Alkitab bilang ini, begitu manusia menembuskan napas terakhir alias mati, Alkitab bilang rohnya kembali ke mana? Ke Tuhan. Saudara percaya firman itu atau tidak? Kenapa ada yang bilang ini? Rohnya masih bergentayangan. Percaya firman, tapi prakteknya tidak. Makanya damai sejahtera juga begitu. Alkitab bilang begitu orang mati, rohnya kembali kepada Allah. Tapi kalau orang dunia lain bilang belum, harus ada darah dulu baru rohnya naik. Sebelum ada darah jatuh, rohnya masih keliling-keliling. Padahal Alkitab bilang tidak lagi dikenal kalau sudah mati, betul? Tapi kalau bilang sama saya, penghormatan, menghargai, saya setuju. Karena saking saya sayang, saya bapak meninggal, saya melakukan apa saja. Tapi jangan bilang, Pak, nanti cerita lagi. Permisi. Saya waktu orang tua saya meninggal, mau diformalin, mama saya mau meninggal, tukang formalin datang. Dia bilang, Oma, permisi Oma. Saya bilang, suntik ke bawah sana, jangan tanya-tanya lagi. Kadang-kadang memang iblis ini pintar. Iblis itu pintar. Sampai ada yang bilang gini, Pak, setelah saya bisik, langsung emas dia. Kurang ajar iblis ini. Dia bikin betul tidak percaya firman saja. Ada yang bilang sama saya begitu. Pak Pendeta, kenapa? Waktu kita paku, tidak masuk. Tapi begitu saya bicara, permisi, paku masuk. Haleluya. Padahal kita sudah bilang mati, tidak ada apa-apa. Rohnya kembali. Kita mau percaya yang mana? Haleluya. Berbeda dengan kita menghargai. Kalau menghargai, saya orang yang setuju ketika kita menghargai. Ya. Penghormatan terakhir itu perlu. Ya. Dia perlu 100 ekor kerbau. Kalau ada, jangan lupa. Penghormatan terakhir tidak masalah menurut saya. Yang masalah itu kalau yang tadi itu. Permisi Om. Haleluya. Waktu bapak saya meninggal itu lebih parah lagi karena di kampung. Hancur. Segala macam bicara. Haleluya. Jangan datang-datang lagi di rumah Alammu sudah beda dengan alam kami. Haleluya. Saya ke kampung, pas ada orang meninggal, dia bilang, ampun masuk dulu. Saya pergi lihat, saya di Gunung Timur. Terus langsung, elekah, ampun mau lihat jangan anak-anak cewek. Tapi karena saya tahu bagaimana menghargai sesama manusia saya, kita tidak boleh, itu attitude, ada kesopanan begitu. Jangan langsung, nanti kau dicerita tidak baik. Karena dengar saya kasih tahu, nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Biar kau banyak uang, tapi kalau orang cerita jelek di kampung, percuma kau banyak uang itu. Makanya jaga nama baik. Kau tidak setuju boleh, tapi dia
Itu attitude, kesopanan. Amin. Kita ini kadang-kadang kita sudah tidak tahu attitude. Begitu kita tidak setuju, biar banyak orang tidak. Orang kutuk-kutuk kau sudah. Kalau 100 orang yang kutuk kita, doa tidak baik buat kita, karena kelakuan kita yang tidak sopan, tidak attitude menghadapi orang yang belum mengerti firman. Satu saja yang lolos dan kau terima akibat. Karena itu kalau saya di kampung, saya jaga attitude sopan. Saya tidak terima, tapi saya tahu bagaimana menghargai mereka yang belum mengerti firman Tuhan. Kita sudah mengerti firman Tuhan, mereka belum mengerti firman Tuhan, masa kita mau paksakan? Itu salah besar. Kalau dia sudah masuk gereja, sikat sudah. Itu urusannya. Kalau orang sudah masuk gereja, itu mau tidak mau, suka tidak suka, terima doktrinasi, terima pengajaran firman Tuhan. Tapi kalau masih kafir, masuk gereja 5 tahun 1 kali, baru kau mau sikat dan kau kebenaran firman Tuhan, minta maaf. Ingat, cuma Roh Kudus yang mampu merubah orang dari jahat ke baik, bukan kau dan bukan saya. Karena itu sopan, santun, attitude harus tahu. Biar orang bilang kau pun nama baik. Haleluya. Itu penting. Hargai pendapat mereka. Tapi jangan dilakukan kalau itu bertentangan. Amin. Itu yang benar. Jangan mentang-mentang kau mengerti firman Tuhan, tahu kebenaran, waktu dong sampaikan, no, saya tidak akan kasih sama sekali. Karena saya tidak setuju dengan barang-barang seperti itu. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mana dia tahu itu? Tanda-tandai. Haleluya. Justru kita harus masuk ke sana dan bawa kebenaran. Tuhan Yesus datang dari surga sama orang berdosa untuk menyelamatkan. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang pertama, manfaat kalau kita memperhatikan perintah Tuhan. Akibatnya, kata firman Tuhan, damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi saya berani katakan, kalau Anda mengalami damai sejahtera Senin Kamis, kadang datang, kadang tidak, itu dipengaruhi karena memperhatikan firman Tuhan juga. Kadang-kadang Senin Kamis, seperti contoh tadi saya katakan, kalau sekarang perhatikan ada damai. Tapi kalau setempat lain, di gereja perhatikan firman Tuhan, ada damai. Pulang rumah, itu yang orang bilang, di gereja haleluya, pintu gereja haleluya, sampai di rumah halilintar. Haleluya. Akibat yang kedua, perhatikan firman Tuhan bilang apa, saudara? Yang kedua dikatakan firman Tuhan, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Tuhan itu bukan tidak setuju, Tuhan bukan tidak mau, bahkan saya mau katakan salah satu destiny Tuhan buat ciptaan, buat saudara dan saya, salah satu tujuan Tuhan supaya saudara dan saya bahagia. Tetapi untuk bahagia dengan baik, saya mau beritahu, bahagia tidak ditentukan oleh banyaknya uang, banyaknya harta. Bahagia tidak ditentukan oleh karena istrimu, karena suamimu, karena anak-anakmu, ataupun karena orang tuamu. Tapi kebahagiaan ditentukan manakala kita memperhatikan apa? Perintah Tuhan. Ada orang seringkali, karena itu saya mau kasih tahu, keliru kalau Anda begini, aduh, saya tidak bahagia dengan suami saya. Memang suamimu tidak akan pernah memberikan kebahagiaan. Aduh, saya tidak pernah bahagia dengan istri saya. Memang istrimu tidak akan pernah membahagiakan kamu. Saya tidak bahagia dengan anak-anak saya. Anak-anak saya itu begini. Memang anak-anakmu tidak akan pernah memberi jaminan Anda bahagia. Saya tidak bahagia dengan orang
Kalau memang orang tuamu juga tidak akan pernah memberi jaminan untuk membahagiakan anak. Karena firman Tuhan bilang, yang bisa membuat kita bahagia ketika kita memperhatikan apa? Perintah-perintah. Kenapa? Kalau yang ada di dunia ini tidak bisa memberi kebahagiaan, karena sifatnya kita itu sementara. Jangan sampai kau bilang, aduh, saya bahagia karena istri. Suatu saat istri akan meninggalkan Anda. Bayangkan kalau Anda punya kebahagiaan sama istri, terus istri meninggal, habislah. Haleluya. Sebaliknya, kebahagiaanmu ada sama suami, terus kalau suami pergi, dipanggil pulang oleh Tuhan. Atau mungkin ada yang bilang, saya berkebahagiaan karena harta, kekayaan. Semua itu bisa hilang. Haleluya. Cuma yang tidak bisa hilang dan lenyap, yaitu perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu firman Tuhan yang tidak bisa lenyap itu yang bisa memberi jaminan saudara dan saya pasti akan bahagia. Dan kebahagiaan kita dengar baik dikatakan firman Tuhan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau yang ada di dunia ini memberikan kebahagiaan bisa berhenti. Haleluya. Seisi dunia ini termasuk saudara dan saya, kalau bisa membahagiakan orang lain, sifatnya hanya sementara dan bisa berhenti. Tapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, perintah Tuhan, kebahagiaan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Haleluya. Makanya kalau Anda kecewa dengan anak, kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, harusnya bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur, terima kasih. Kan memang bukan suami yang memberi kebahagiaan, tapi firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, dengar saya berkata, Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tua. Tuhan yang kendalikan. Kalau kau perhatikan firman Tuhan, Tuhan mampu kendalikan suamimu. Amin. Tuhan mampu kendalikan istri. Tuhan mampu mengendalikan anak-anakmu, sehingga kau bisa merasakan damai sejahtera seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi caranya sederhana, perhatikan firman, perhatikan perintah-perintah Tuhan, hidupi. Haleluya. Apalagi ya, pelihara. Makanya ada seringkali kita dengar orang bilang, berbahagialah bagi mereka, diberkatilah bagi mereka yang memelihara perintah-perintah. Berbahagia bagi mereka yang memelihara perintah-perintah, memelihara firman. Haleluya. Karena memang itu yang benar, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Akibat yang kedua dikatakan firman Tuhan, maka dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Saya bersyukur kalau kita ikuti perintah Tuhan, saudara, maka kebahagiaan kita itu tidak sifatnya sementara. Haleluya. Suami, istri, anak-anak, orang tua, siapa lagi? Ya, Tuhan bisa, karena Tuhan pengendali hidup. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Haleluya. Tuhan bisa atur mereka-mereka untuk mendatangkan kebahagiaan dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau yang seperti itu, saudara, itu kebahagiaan yang sifatnya selamanya. Haleluya. Permanen. Kenapa? Karena datangnya dari Tuhan. Karena itu kita perlu memperhatikan perintah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, ayatnya yang ke-19 dikatakan firman Tuhan, maka keturunanmu akan seperti pasir. Haleluya. Itu dulu pertama, keturunanmu akan seperti pasir. Karena itu saya berani pastikan tidak ada perempuan mandul.
Tidak ada perempuan yang tidak bisa dapat anak. Kalau orang tuanya perhatikan firman Tuhan, pasti anakmu seperti pasir, kata firman Tuhan bilang, keturunan. Amin. Persoalannya kenapa bisa kadang-kadang kita lihat, aduh pergumulan bertahun-tahun. Cek baik-baik, apakah kita betul-betul memperhatikan perintah Tuhan? Coba lihat. Maka keturunanmu, saudara dan saya punya keturunan. Anak-anak kita pasti akan ada keturunan, kata firman Tuhan. Maka keturunan akan seperti apa? Pasir. Dan anak cucumu seperti hirsik banyak. Ayat ini saya berani jamin, tidak ada perempuan yang ada. Amin. Amin. Haleluya. Waktu anak saya menikah, karena saya orangnya protek, ya. Jadi menikah tanggal berapa? 27 November. Haleluya. Kemudian dia mulai sakit perutnya bulan Desember akhir, ya. Susah banget. Saya orangnya, karena waktu konseling di gereja rock, pastor dengan saya bicara banyak terkait dengan model pacaran. Saya bilang, saya jamin tidak ada masalah. Pastor tanya-tanya, Bapak tanya sendiri. Makanya karena saya praktek, dua-dua saya panggil, saya tanya. Puji Tuhan, itu harus dijaga. Karena pernikahan itu harus pernikahan kudus. Ya, saya akhir bulan Desember diperiksa, dalam sudah 2 minggu, saya panggil. Sini. Dokter bilang berapa? 2 minggu, 3 minggu. Coba dari nikah sampai tanggal ini berapa minggu? Oh, minta maaf Bapak Ibu saya tidak mau berbohong di hadapan Tuhan. Ya, langsung gitu. Saya mulai, kok kapan? Oh, mulai tanggal 17 November tidak selesai. 17 nikah. Oh, saya cek dokter. Oh, tidak masalah. Haleluya. Saya bilang jangan sampai belum menikah kamu suruh tidur bersama. Oh tidak, demi Tuhan Allah. Ya, puji Tuhan. Karena akhir-akhir ini bahaya. Haleluya. Orang tua harus, khususnya perempuan, harus dijaga. Laki-laki juga. Jangan cuma perempuan yang jaga, laki-laki juga. Anda, hati-hati, Anda share. Haleluya. Dan karena haleluya. Namanya pernikahan kudus. Kata kudus itu di garis bawah. Haleluya. Makanya kalau saya nikahkan orang, konseling dari majelis, ada berapa pendeta, silakan konseling, aturan konseling sudah ada. Tapi sebelum nikah harus menghadap saya dulu. Karena pertanyaan saya yang paling bahaya cuma saya. Saya tanya, kamu sudah tidur atau belum? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Saya tidak mau tipu Tuhan. Aku memberkati pernikahan kudus ini, padahal belum sudah kudus. Saya tidak mau itu. Jadi itu yang pertama saya tanya, bagaimana? Kalau sudah duduk situ, saya berdoa supaya Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan supaya masuk pernikahan kudus, betul-betul kudus. Harus mengaku. Dan puji Tuhan beberapa yang saya layani mereka mengaku.
Saya tidak, Tuhan yang ampuni, saya berdoa dalam nama Yesus, minta kekudusan. Baru. Jadi saya tidak menipu Tuhan. Waktu saya memberkati pernikahan kudus, betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu saya. Jadi Pak Martin biasa konseling, siapa lagi konseling terakhir di saya, itu saya ultimatum di situ. Haleluya. Kenapa? Karena itu akibat daripada ini, saudara. Perhatikan firman Tuhan. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kesik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan atau hadapan Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, poin yang ketiga, akibat daripada saudara dan saya perhatikan perintah Tuhan, maka keturunan kita, saudara, saya bisa pastikan mereka pasti punya keturunan. Yang berikut tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan di hadapan. Dengar baik, mereka pasti diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya. Anak cucu kita, dengar baik, anak cucumu dan saya. Yang kedua, mereka akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Kalimat yang dikatakan begini, tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan anak cucu saudara saya. Tidak akan mungkin ditiadakan atau dibiarkan oleh Tuhan. Saudara tidak akan mati sebelum melihat anakmu berhasil dan sukses. Orang yang memperhatikan perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Paparangan bersama ibu sudah umur hampir 80. Luar biasa. Mereka belum dipanggil Tuhan sampai mereka melihat dengan mata kepala sendiri anak cucu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau soal perhatikan perintah Tuhan, kalau mama parangan haleluya, itu puji Tuhan, setelah bergumul bertahun-tahun, mata sebelah kanan sudah melihat sekarang. Amin. Haleluya. Waktu belum melihat, turun tangga dituntun. Coba sekarang pegang tangannya, dia langsung buat. Saya susah. Haleluya. Pergumulan yang luar biasa. Sampai cucu Fania dan Rahel kalau berdoa, Tuhan sembuhkan nenek Pumatu supaya dia bisa lihat orang. Jadi cucu berdoa supaya sembuh mata neneknya, supaya nenek bisa lihat. Ini Fania dan Rahel yang masih kecil rajin berdoa anak-anak. Dan puji Tuhan sudah bisa melihat. Haleluya. Tapi jangan main-main mata sebelah kanan ini. Ini bukan mata domestik itu. Ibu parangan punya mata sebelah kanan itu bukan dalam negeri, bukan. Itu mata luar negeri. Jadi saudara tidak perlu cari mata orang Amerika di Amerika. Di sini sudah ada mata Amerika. Korneanya didatangkan dari Amerika. Haleluya. Luar biasa. Begitu tapi lama-lama matanya jadi biru. Bantu dalam doa, dukung dalam doa, karena masih sebelah kiri lagi di dalam pergumulan. Kita sedang bergumul sebelah kirinya lagi. Ya, supaya Tuhan tolong dua-dua bisa melihat. Haleluya. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu. Yang pertama saya mau kasih tahu bahwa pastikan bahwa anak-anak kita pasti punya keturunan dan kita akan punya cucu. Pastikan. Kenapa? Karena kita memperhatikan firman Tuhan. Dan makanya memperhatikan itu garis bawahi, memperhatikan penjelasan saya tadi itu, pelihara perintah Tuhan, jaga perintah Tuhan, terus apalagi hidupi perintah Tuhan.
lakukan perintah Tuhan. Maka akibat yang ketiga, keturunan kita itu akan seperti pasir dan anak cucu seperti kersik banyaknya. Haleluya. Pasti saya doakan supaya, memang doa saya juga supaya saya bisa dipanggil Opa. Haleluya. Jadi Surindo dipanggil Opa. Haleluya. Amin. Saya ada kebanggaan juga kalau dipanggil Opa, supaya paparan tidak lagi anggap enteng, sama-sama Opa ini. Sama-sama Opa baru. Haleluya. Cuma beda di kepala saja mungkin. Haleluya. Dan yang kedua dikatakan dari sini apa? Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Artinya Tuhan bertanggung jawab terhadap anak cucu saudara dan saya. Karena itu saya berani katakan anak cucu kita itu, karena Tuhan bertanggung jawab, maka pasti mereka akan diberkati dan sekaligus mereka akan menjadi saluran berkat. Haleluya. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, manakala kembali dalam judul khotbah kita, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Jadi mulai sekarang tidak ada kata terlambat Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata terlambat. Mari perhatikan perintah Tuhan, perhatikan perintah Tuhan, ya. Jaga perintah Tuhan, ya. Pelihara perintah Tuhan. Apalagi hidupi dan lakukan perintah Tuhan, maka akibatnya, manfaatnya, faedahnya ada tiga. Yang pertama, damai sejahtera bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Yang kedua, kebahagiaan yang dirindu-rindukan oleh semua orang akan kita dapatkan bagaikan gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh, dan yang ketiga, keturunan kita itu dipastikan ada, bukan tidak ada. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Kita pasti punya keturunan, kita pasti punya anak cucu. Itu pasti. Ini firman Tuhan. Dan yang berikut, anak cucu kita pasti diingat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan pasti mereka menjadi sangat berkat. Haleluya. Itu cuma karena apa? Karena saudara dan saya mau dan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang punya firman memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Pemain musik sini maju ke depan. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Seperti kerinduan Tuhan kepada bangsa Israel, demikian juga kerinduan Tuhan buat kita hari-hari ini. Supaya kita mau memperhatikan, sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tolong, mari kita perhatikan perintah-perintah Tuhan. Saudara, haleluya. Nah, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, bila ku angkat tanganku menyerah. Haleluya. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Sambil kita merenungkan kebenaran Tuhan. Sederhana firman Tuhan buat kita semua. Tuhan yang memerlukan supaya saudara dan saya